Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo ikhwah fidakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah. Insya Allah kita akan melanjutkan membaca kitab Nailur Raja Bisyarhi Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, kita masuk di pembahasan berikutnya. Setelah kemarin kita telah membahas tentang apa saja jenis-jenis najis, gitu kan? Macam-macam najis, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara mensucikannya atau cara membersihkan sesuatu yang kena najis. Cara membersihkan atau mensucikan sesuatu yang kena najis. Dimulai dari yang pertama yaitu najis berat dulu. Setelah di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata penulis rahimahullah, al-mughalladatu najis berat. Kemarin najis berat maksudnya tetap diri itu menjadi suci. Tathuru menjadi suci bigusliha dengan membasuhnya sab'an 7 kali ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan ain najisnya. Yahdahunna yang salah satu basuhan 7 basuhan tersebut biturabin tahurin dengan debu yang suci atau tanah yang suci. Jadi ini cara membersihkan najis berat, yaitu dengan cara apa? Dengan cara dibasuh atau diguyur 7 kali, tapi dengan catatan setelah menghilangkan ainun najasahnya. Setelah menghilangkan ain najasah. Ain najasah itu fisik najisnya. Jadi fisik najisnya harus hilang dulu. Nanti kita lihat. Kemudian salah satu basuhannya itu dengan debu yang suci. Nah, dengan debu ini dia sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Ta'abbudi itu nggak bisa diganti. Pokoknya begitu. Dia doktrin lah begitu. Karena Allah ngomong begitu, Rasulullah ngomong begitu, maka kita ikutin. Dan nggak bisa diganti dengan sabun. Nggak bisa diganti dengan sabun. Gitu. Oke. Kita lihat. Maknanya. Annal hukma fin najasati al-mughalladati. Bahwasanya hukum di dalam najis berat. Annama tajassa biha. Bahwasanya apa saja yang tanajjasa biha. Terkena najis dengan sebab najis berat tersebut itu yadhuru bisa menjadi suci lagi bis'abai ghasalatin dengan 7 kali basuhan. Baik. Jadi prinsipnya adalah kena najis kemudian dibersihkan. Begitu. Kena najis kemudian dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Dengan 7 kali basuhan la aqalla, tidak boleh kurang. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan fisik najisnya, ai wa wasfiha, dan juga sifat najisnya. Yahdahunna yang mana salah satunya tersebut
mamzujatun biturabin. Itu dicampur dengan debu, dengan tanah, yujzi'u fit tayamum, yang sah dipakai tayamum. Naam yakfi huna atinu ar-raddu. Ya, cukup dalam kasus menghilangkan najis berat ini dipakai tanah yang basah. Baik, kita lihat satu persatu. Jadi 7 kali basuhan itu dihitungannya setelah menghilangkan ainun najasah, fisik najis. Misal, dijilat anjing. Misal dijilat anjing. Jilatan anjing ini najis berat. Jilatan anjing ini kan dia basah begitu kan. Nah, basahannya ini harus hilang dulu. Harus hilang dulu. Atau misalkan kena kencing anjing misalkan. Kena kencing anjing. Kencing anjing ini kan ada zat najisnya ya. Ya kencingnya itu. Maka nggak bisa kemudian ujuk-ujuk. Nih misalkan baju ini. Kemudian kena kencing anjing. Misalkan daerah sini. Kemudian langsung dibasuh 7 kali. Nggak bisa. Dia harus hilang dulu fisik najisnya. Fisik najisnya harus hilang dulu. Atau dan juga sifat najisnya. Sifat itu apa? Warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau harus hilang dulu. Baru kemudian hitungan 7 itu dimulai. Hitungan 7 itu dimulai. Kemudian di sini maksudnya huna, cukup di dalam kasus ini itu memakai tanah yang basah. Kenapa? Karena kalau dalam kasus tayamum nggak boleh pakai tanah yang basah, begitu ya. Oke, lanjutkan. Kemudian kata beliau, falau lam yazal ainun najasati. Seandainya ainun najasahnya itu tidak hilang. Au wasfuha, atau sifat najisnya itu tidak hilang. Illa bisiti ghosalatin, masalan, kecuali dengan 6 kali basuhan misalnya, maka husibat wahidatan. Maka itu dihitung 1 kali basuhan. Dipahami ya? Tadi misalkan ini kena najis, misalkan kena najis berat, kena kencing anjing misalkan. Kemudian mau kita bersihkan. Ada fisik najisnya, yaitu air kencingnya, dan ada sifatnya, warna, rasa, bau. Itu harus hilang dulu. Misalkan kita guyur air, 1, belum hilang. 2, belum hilang. 3, sampai 6 kali. Baru hilang sifat dan fisik najisnya. Maka 6 kali basuhan tersebut dihitung 1. Ya, kemudian, apakah ini 6 kali basuhan baru hilang, terus tinggal tambahin 1 lagi? Enggak. Jadi itu semua dihitung 1. Ya, dihitung 1. Kemudian kata beliau, wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawalihi. Dan tidak mengapa, artinya tetap menjadi suci gitu, sudah suci. Baqa'u launin, tetapnya warna, aw rihin, atau tetapnya bau, asura zawalihi, yang sulit untuk menghilangkannya. Sifat itu ada 3, sifat najis itu ada 3, warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau. 3 sifat ini harus hilang kalau mau dianggap sesuatu itu sudah suci. Jadi 3 sifat ini harus hilang kalau mau dianggap sesuatu itu jadi suci. Tapi seandainya warnanya ini susah hilang, nyisa warnanya saja, atau nyisa baunya saja, yang 2 ini sudah hilang dan sulit untuk dihilangkan, maka sudah dianggap suci. Maka sudah dianggap suci. Jadi nggak perlu warnanya, misalkan warna kencing misalkan, atau warna darah, itu kan susah untuk hilang tuh. Atau baunya misalkan susah hilang. Maka kalau nyisa salah satu saja itu nggak ada masalah. Tapi kalau nyisanya 2, bau dan warna, maka nggak boleh, belum dianggap suci. Jadi cukup 1 aja, warna atau bau. Kemudian kata beliau, wa ma dzukira min istirati tatribi, dan hal-hal yang disebutkan dari disyaratkannya mencampur dengan tanah atau debu, haitsu lam yakun al mutanajjisu turaban. Itu kalau yang kena najis itu bukan tanah juga.
Wa illa lam yushtarat. Kalau yang kena najis itu tanah, maka tidak disyaratkan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kita punya teras, kita punya halaman rumah. Nah, di halaman rumah itu misalkan dikencingin anjing gitu, atau misalkan dijilat anjing. Pokoknya kena najis anjing. Kemudian kita mau sucikan gitu, iseng mau sucikan itu eh, teras yang tanah gitu kan. Maka apakah harus disiram dengan debu juga, disiram dengan tanah juga? Nggak perlu, cukup dibasuh 7 kali, nggak perlu dicampur dengan debu. Begitu. Kemudian kita bilang fa'in asoba ay aturabu ghairum. Kalau turabnya, kalau tanah yang kena najis tadi, kena kencing, kena nya anjing misalkan, itu mengenai tempat yang lain, mengenai zat yang lain, maka wajabat tatsribu, maka wajib untuk memberikan tanah atau debu kalau mau mensucikannya. Jadi contohnya gini, tadi halaman rumah kita, depan rumah kita misalkan kena najis anjing. Kita tahu itu kena najis anjing, dikencingin anjing kita tahu. Kemudian tanah itu misalkan kita jatuh di situ, kemudian kena baju di bekas yang dikencingin anjing itu. Dan kita tahu ya, dengan syarat kita tahu benar-benar di situ kena kencing anjing. Kita jatuh kemudian kita kena baju misalkan. Maka baju yang kena tanah tadi, yang kena kencing anjing, jadi najis berat. Jadi najis berat. Apakah harus dicampur dengan debu, dengan tanah ketika ingin membersihkannya? Jawabannya ya. Jawabannya ya. Betul. Kemudian yang berikutnya, beliau membahas tentang tata cara nyampur debunya. Dengan apa debunya dicampur? Kata beliau, fal afdolu, maka yang afdol kita trip dalam mencampur debu itu adalah masjud turabi bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasati. Adalah mencampur debu dengan air sebelum wad'ihi, sebelum menaruhnya, sebelum meletakkannya ala mahallin najasati, di atas tempat yang kena najis. Jadi ada tiga cara. Yang paling afdol, yang pertama, yang paling afdol adalah debunya dicampur dengan air. Ada air, kemudian dicampur dengan debunya. Nah, itu yang paling afdol. Baru kemudian dituang di tempat yang kena najis berat tersebut. Itu cara yang pertama. Itu yang paling afdol. Kemudian cara yang kedua, wa yajuzu wad'u turabi tsumma subbal ma'i. Kemudian boleh juga boleh wad'u turab, naruh tanah, summa kemudian sobbul ma'i, kemudian menuangkan air ke atas. Jadi cara yang kedua, misalkan ini kena najis berat, kemudian ditaruh debu, baru dituang air. Boleh seperti itu. Wa aksuhu, atau sebaliknya. Sebaliknya juga boleh. Tuang air dulu, baru ditamburin debu, itu juga boleh. Yang paling afdol, airnya langsung dicampur dengan debu kemudian dituang. Yang kedua, tanah dulu, baru kemudian dituang air. Kemudian yang ketiga, kebalikannya, air dulu baru dituang, baru ditaburin tanah. Sekarang pertanyaannya, tanahnya semana gitu kan? Apakah satu truk atau satu sekop gitu kan? Atau semana? Tanahnya atau debunya itu dengan kadar yang cukup untuk membuat keruh atau butek airnya. Kalau airnya dilihat sudah butek, maka sudah cukup. Nggak harus satu sekop gitu, nggak harus. Udah cukup lihat, oh udah butek, oh ya sudah cukup. Begitu juga ketika nabur, ditabur airnya, ditabur debunya, maka perkiraan aja kira-kira sudah cukup belum untuk membuat butek airnya. Kalau sudah, ya sudah. Begitu. Ini melihara anjing, kemudian melihara di mana? Baik, kalau dulu ada keluarga mu'alaf yang memelihara anjing di dalam rumah, kemungkinan liurnya di mana, cara mensucikannya bagaimana? Nah, ini yang agak repot nih. Cara mensucikannya nanti
kita harus benar-benar yakin, benar-benar yakin mana spot-spot yang kena debu. Kalau sudah lupa ya sudah, kalau sudah lupa dan hilang maka ya sudah. Tapi kalau kita masih ingat, misalkan oh situ, atau tempat-tempat yang biasanya dia keluar liurnya gitu, biasanya dia keluar apa pipis dan segala macam, maka di tempat itu yang harus dibersihkan. Kalau sudah lupa ya sudah lupa ya sudah. Kemudian yang was-was tadi nggak perlu ya, karena was-was itu ini harus dibangun di atas keyakinan. Ini harus dibangun di atas keyakinan. Nggak boleh cuma sekedar was-was. Ini kayaknya tadi ada anjing nih, nggak, jangan. Jadi semua hukum asalnya dihukumi suci sampai kita benar-benar yakin di situ kena najis. Itu hukum asal, ya. Hukum asal benda, tanah, tempat itu semua dihukumi suci sampai kita yakin di situ pernah kena najis. Itu kaidah. Begitu. Kemudian yang berikutnya wajah lutrobi fil ula, menjadikan campuran debu pada basuhan yang pertama. Hai sulajirma wala wasfalin najasati, yang mana najis itu enggak ada fisiknya, ain tadi, jirim itu ain tadi, wala wasfa, dan tidak ada sifatnya warna rasa bau, lin najasati, terhadap najisnya, itu afdol, paling afdol. Tumma fi ghairil akhirat, kemudian pada basuhan selain yang terakhir. Jadi kapan yang paling afdol menaruh apa namanya debu tadi, air yang tercampur debu tadi, maka jawabannya pada basuhan pertama setelah air dan sifatnya hilang. Setelah air dan sifatnya hilang, itu yang paling afdol. Tsumma fi ghairil akhirat, kemudian pada basuhan selain yang terakhir. Artinya yang pertama paling afdol, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian yang kelima, dan seterusnya. Begitu. Kemudian kata beliau, wala yuqtadu bitatribi qabla izalatil jirmi mutlaqan, dan wala yuqtadu, dan tidak dianggap bitatrib, sudah dicampur dengan debu, qabla izalatil jirmi mutlaqan, sebelum menghilangkan fisiknya secara mutlak. Artinya masih ada fisiknya kemudian langsung kita guyur pakai air yang tercampur dengan debu, maka itu tidak dianggap. Maksudnya tidak dianggap dicampur dengan debu. Artinya nanti harus dicampur dengan debu lagi kalau fisiknya sudah hilang. Wala qabla izalatil wasfi, demikian juga tidak dianggap sebelum sifatnya hilang. Illa, kecuali in azalahul ma'u al musahibu litirabi, kecuali apabila air yang tercampur dengan debu tadi azalah, menghilangkan fisik plus apa namanya sifatnya. Jadi misalkan begini, hukum asalnya air yang dicampur dengan debu itu tidak dianggap sudah dicampur dengan debu kalau masih ada fisik dan sifat najisnya. Ada air, ada benda karena najis anjing atau babi, kemudian kita mau hilangkan, kemudian masih ada fisiknya, kemudian kita langsung guyur pakai air yang sudah dicampur dengan debu tadi, maka itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung. Kecuali kalau satu guyuran itu langsung menghilangkan fisik dan sifat dari najis tersebut. Begitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini tentang bagaimana cara mensucikan najis anjing dan babi. Kemudian kata beliau, yang kedua adalah najis ringan. Najis ringan kemarin apa? Najis air kencing bagi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang hanya makan susu saja, hanya minum susu saja untuk taghaddu, untuk tujuan gizi. Ayo. Ada pertanyaan? Kalau menghilangkan fisik najis dengan air sabun supaya mudah, apakah diperbolehkan? Baik. Nanti kita lihat, apakah boleh dicampur dengan sabun. Nanti kita lihat di najis pertengahan. Karena nanti sama.
Kemudian kita bilang wal mukhaffafatu, najis ringan. Itu tadhuru bisa menjadi suci biroshil ma'i dengan cara memercikkan air alaiha atas najis tersebut ma'al ghalabati disertai dengan ghalabah. Ghalabah itu melingkupi wa izalati ainiha dan menghilangkan ain najisnya. Nah, ini yang repot di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab yang paling ketat soal najis. Soal menghilangkan najis itu paling berat di antara mazhab-mazhab yang lain ya. Untuk perhatikan ya. Najis ringan, najis air kencing bayi laki-laki, itu kan kita tahu selama ini kita tahu cara mensucikannya cukup dengan dipercik air kan gitu kan. Tapi ternyata tidak segampang itu, tidak semudah itu berbisul gitu ya. Jadi percikannya itu ma'al ghalabah. Harus melingkupi yang kena najis tadi. Nanti kita lihat. Maknanya annal hukma fin najasati al mukhaffafatu. Bahwasanya hukum dalam najis ringan itu annahu yakfi fi tadhiri ma tanajjasa biha rasyuhu bima'in ya'umuhu wa yughmiru. Bahwasanya cukup di dalam mensucikan benda yang terkena najis ringan tersebut, apa yang cukup? Rasyuha, memerciknya, bima'in dengan air, ya'umuhu, yang melingkupinya, wa yughmiru, dan menggenanginya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Misalkan ini ada kain gitu ya. Kemudian kena kencing bayi laki-laki. Kena kencingnya segini. Syaratnya percikan airnya itu harus melingkupi yang kena najis. Artinya nggak cuma misalkan kena segini, nggak cuma begini aja. Itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Harus melingkupi semua. Jadi percikannya itu harus membasahi tempat yang kena najis tadi. Itu syaratnya. Syaratnya satu itu. Kemudian syarat yang kedua, lakin layak tidak. Akan tetapi syarat itu belum cukup. Illa haitsu la aina wala wasfa lin najasati. Kecuali kalau najisnya itu tidak punya ain dan tidak punya sifat. Jadi ain dan sifatnya juga harus hilang. Waduh. Ain dan sifatnya juga harus hilang. Airnya itu fisik najisnya, sifatnya itu tadi rasa, warna, bau. Bagaimana cara menghilangkan airnya? Cara menghilangkan airnya bisa dengan diperas atau dijemur sampai kering. Dijemur sampai kering. Kemudian baru dipercik. Makanya kalau misalkan kasur kena kompol bayi laki-laki. Bagaimana cara mensucikannya? Sebenarnya agak sulit nih, kasur. Yang gampang memang langsung ditutup pakai ditutup pakai benda yang lain gitu, digelari plastik atau apa sih sekarang namanya itu. Nah, begitulah. Dilapisi itu kemudian dituring nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau disucikan, tinggal dijemur sampai kering, sampai fisiknya hilang, kemudian baru dipercik yang kena najis tersebut. Diperciknya harus pakai tangan, bisa pakai semprotan burung gitu. Selesai, hilang. Nah, begitu. Itu trik ya. Itu trik. Tapi yang repot itu harus hilang sifatnya juga. Sifatnya itu apa? Warna, rasa, bau. Lin najasati terhadap najisnya tersebut la yazulu yang tidak hilang bihi dengan percikan tadi kama fi tuhfati wan nihaya sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dan Nihayatul Muhtaj yang ditulis oleh Imam Ramli. Tapi ada pendapat yang ringan di dalam mazhab Syafi'i. Kalau hilang ain, hilang fisik itu sepakat. Indah mazhab di dalam mazhab Syafi'i sepakat semuanya ain najasahnya itu harus hilang fisiknya. Bisa dengan diperas, bisa dengan dijemur. Tapi yang diperselisihkan adalah sifat najisnya tersebut. Kata beliau, waqta mada fil fathi wa syarhil ubab. Dan di dalam kitab Fathul Jawad dan Syarhul Ubab itu penulisnya berpedoman
ada mastiroti zawalil wasfi, untuk tidak disyaratkannya hilang sifat najis tersebut. Artinya, menurut pendapat yang ada di dalam kitab Fathul Jawad dan Syarhul Ubab, kalau masih ada baunya, masih ada sifatnya, warna, rasa, bau, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting fisiknya sudah hilang. Fisiknya hilang bagaimana? Dengan cara dijemur tadi. Jadi misalkan baju atau kasur kena kompol bayi, kemudian mau kita sucikan. Cukup dengan cara dijemur, kemudian fisiknya sudah hilang, sudah kering, masih ada bau-bau kompol pesing dikit, nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan hilangnya sifat. Cukup nanti disemprot pakai semprotan burung tadi. Serot, kemudian jemur lagi sebentar, selesai. Jemur lagi sebentar, selesai. Itu cara membersihkan atau mensucikan najis ringan. Itu memang berat ya, di dalam madzhab Syafi'i ini paling ketat memang. Kemudian lanjutnya, wal mutawassitatu, najis pertengahan. Nah, najis pertengahan tanqosimu kismaini, itu terbagi menjadi dua. Najis pertengahan terbagi menjadi dua. Ainiyatin wa hukmiyatin. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Al-ainiyatu allati laha launun aw rihun aw ta'mun. Najis yang masih ada warna, rasa, warna, bau atau rasa. Jadi najis itu ada warna, rasa, warna, bau dan rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'min. Maka kalau najisnya najis pertengahan, maka harus menghilangkan warnanya, baunya, dan rasanya. Tiga itu harus hilang. Jadi cara membersihkan najis ringan itu bagaimana? Ya, najis pertengahan bagaimana? Dengan menghilangkan warna, rasa, baunya. Dengan air bersih, dengan air yang suci mensucikan. Dengan air murni. Misal kita punya baju. Kena najis darah atau kena najis kotoran manusia, kotoran ya. Atau kena kencing. Maka bagaimana cara membersihkannya? Dibasuh dengan air hingga hilang tiga sifat tadi. Sifat warna, rasa, dan baunya. Begitu. Itu caranya. Nanti kita lihat. Apakah boleh dengan sabun? Kita lihat. Wal hukmiyah tuh, sedangkan najis hukmiyah, allati la launa laha wala riha wala ta'ma, adalah najis ainiyah yang sudah hilang warna, bau, dan rasanya. Itu disebut najis hukmiyah. Misal kita punya baju, kemudian baju ini kita tahu pernah kena najis, pertengahan, kena najis darah atau kena najis air kencing lah. Kemudian kita gantung di rumah gitu kan, kita cantelin gitu. Kemudian berlalu waktu, warnanya sudah hilang, baunya sudah hilang, rasanya juga sudah hilang. Dengan cuma digantungkan saja. Apakah baju itu masih najis? Maka jawabannya masih najis. Tapi najisnya najis hukmiyah. Bagaimana cara membersihkan najis hukmiyah tadi? Yakni jaril ma'i 'alaiha. Cukup dengan mengalirkan air atasnya. Cukup diguyur sekali, guyur tempat yang kena najis tadi, maka sudah suci. Lalu kalau najis hukmiyah, najis ainiyah itu dia harus bilang tiga sifat itu. Maka bagaimana cara mensucikan najis itu, najis pertengahan itu, dengan menghilangkan airnya tadi, dengan menghilangkan tiga hal tadi. Kemudian kata beliau, al-ainiyah tunghiya, maka najis ainiyah adalah allati tudriku bimasin, sesuatu yang tudroku, sesuatu yang tudroku bimasin, bisa diketahui dengan sentuhan, bisa diraba, dipegang basah misalkan, dipegang anget, dipegang lembek, kayak pokoknya itu bisa dipegang. Au nadorin, atau bisa dilihat. Au daukin, atau bisa dirasa. Au syamin, atau bisa dicium. Jadi terindra. Jadi najis ainiyah itu najis yang terindra. Wal hukmiyah itu, sedangkan najis hukmiyah
Dia latu droku ausofuha. Najis yang tidak diketahui, tidak bisa dilihat sifatnya. Wala launa, maka tidak ada warnanya. Wala riha, tidak ada baunya. Wala to'malaha, dan tidak ada rasanya. Kama dzakara, sebagaimana telah disebutkan. Itu namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bau. Kemudian kita bilang wal maknanya annal hukma fin najasati al mutafassitati yaktalifu bi ikhtilafi ismaiha. Hukum dalam najis pertengahan itu berbeda sesuai dengan perbedaan jenisnya. Kalau hukmiyah bagaimana, kalau ainiyah bagaimana. Itu nanti beda-beda. Al ainiyatu wal hukmiyatu. Al ainiyati wal hukmiyatu. Fama tanajjaza bil ainiyati. Maka kalau benda tersebut kena najis dengan najis ainiyah, najis yang terlihat, terindra, la yadhuru, tidak akan bisa menjadi suci illa izazala ta'muha walaunuha warihuha, kecuali kalau sudah hilang rasa, warna, bau. Itu harus hilang tuh. Rasa, warna, baunya harus hilang dengan air bersih. Apakah harus boleh dicampur dengan sabun? Kita lihat. Yang pertama harus dengan air bersih dulu. Kemudian fa'in asuro zawalul launi faqat. Apabila sulit hilang warnanya saja, warna tok. Au rihil faqat, atau sulit hilang baunya saja. Bi'an lam yazul. Bagaimana standar sulitnya? Yaitu tidak hilang bihusli, dengan cara dibasuh salah samarrotin 3 kali, ma'al hafi, disertai dengan menggosok, wal korsi, dan sama disikat digosok, fikul 5 rotin, pada setiap kali. Berarti standar sulitnya apa? Digosok, dibasuh 3 kali, nggak hilang. Ada najis, seset, 1, 2, 3, nggak hilang. Wa ma'anah wisobunin. Baru kemudian naik ke standar berikutnya, disertai dengan semacam sabun. Sabun itu sabun. Tawaqqafat al-izalatu alaihi biqauli khobirin. Yang mana hilangnya sifat tersebut, tawaqqafat, itu bergantung alaihi, kepada sabun tersebut, biqauli khobirin, menurut perkataan orang yang bisa kita percaya, orang yang ahli, yang paham. Kita lagi nyuci gini terus bilang, oh ini bisa hilangnya pakai sabun nih, atau bisa dengan pengalaman kita gitu kan. Ini nggak akan hilang kecuali dengan sabun. Wa wajadahu, kemudian dia mendapati sabun tersebut. Ini agak ribet. Bihaddi ghausin, dan sabunnya itu bisa didapat dengan pada batasan ghaus. Masih ingat nggak dulu kita pernah belajar fikih tayamum, syarat nyari air ada namanya batasan ghaus. Batasan ghaus itu apa? Batasan ghaus itu kalau kita teriak minta tolong, oh gitu, maka orang sekitar itu masih dengar, meskipun mereka sibuk dengan pekerjaannya. Misalkan yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, yang ngebengkel-ngebengkel gitu kan, yang bertani gitu. Tapi kalau kita teriak tolong gitu, mereka dengar. Itu namanya batasan ghaus. Kira-kira 150 meteran. Al-Qurbin, atau batasan dekat. Atau batasan dekat. Batasan ghaus itu lebih dari batasan ghaus. Alat tafsilil mari, berdasarkan rincian yang sudah lewat fit tayamumi, pada bab tayamum, lam yadurro, maka itu tidak mengapa, artinya sudah menjadi suci. Jadi paham ya? Jadi kalau misalkan ini sulit untuk dihilangkan, kemudian pakai sabun juga 3 kali digosok belum hilang, maka kasih sabun belum hilang juga, maka sudah suci, begitu.
Asalkan yang nyisa itu warnanya saja atau baunya saja. Warnanya saja atau baunya saja. Standarnya sulit hilang itu seperti itu, digosok, dibasuh 3 kali nggak hilang, kemudian dikasih sabun baru juga nggak hilang. Nah sekarang pertanyaannya begini, yang sering terjadi di masyarakat adalah langsung dimasukin ke mesin cuci, langsung dimasukin ke mesin cuci semua benda yang kena najis, semua benda yang kena najis. Di rumah ada bayi, di rumah ada apa namanya hewan peliharaan, misalkan di rumah, kemudian apa namanya baju kita pernah kena najis di luar, kemudian kita tumpukin di cucian kotor, nggak kita bisa, nggak kita bisa. Kemudian kita masukin di mesin cuci, kita langsung rendam pakai air, maka semuanya jadi najis, semua jadi najis. Jadi harus dipisah. Kecuali begini, dulu pernah kita belajar di bab air ya, pernah kita belajar di bab air. Cara membersihkan pakaian yang kena najis pakai mesin cuci. Dipisah dulu, yang kena najis duluan, yang kena najis duluan. Kita taruh. Kita taruh pakaian dulu, baru airnya. Ingat ya, mesin cuci, gitu kan, bak cucian. Kita taruh pakaian yang kena najis dulu, kita pisah. Baru kita taruh air. Kita taruh air. Airnya yang penting merendam pakaian ini, mengalahkan apa namanya bajunya, nggak harus penuh, cukup melingkupi air apa namanya baju tersebut. Yang penting kerendam. Kemudian kita putar, kemudian kita putar 2 atau 3 kali untuk memenuhi syarat ini. 3 kali apa namanya basuhan disertai dengan menggosok. Terus kita stop, kita lihat secara lahiriah aja, kita lihat bajunya sudah bersih lagi, warnanya sudah hilang, kemudian baunya sudah hilang, nggak perlu dirasa ya, baunya sudah hilang, maka boleh kemudian langsung dicampur dengan pakaian yang lain, dicampur dengan pakaian lain. Dengan catatan airnya masih bersih ya, airnya tidak berubah warna, tidak berubah bau, tidak berubah rasa, dan tidak bertambah berat, tidak bertambah volumenya. Kalau bertambah maka berarti dia jadi najis. Kalau berubah warnanya jadi najis, berubah baunya juga jadi najis. Kalau berubah warnanya maka tinggal dibuang airnya, kemudian dicampur dengan baju yang lain. Dah begitu. Ini ada pertanyaan nih. Bisa dipahami nggak? Ini memang rada ribet nih, kalau nggak dari awal. Jika kita meneteskan air pada celana dalam karena najis dan kita yakin warna rasa apakah najis hukmiyahnya hilang? Ya, najis ainiyahnya hilang, tapi masih dia najis hukmiyah. Berarti airnya tidak perlu dibuang? Ya, airnya tidak perlu dibuang karena air bekas basuhan najis itu jadi air mustakmal, air suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Bisa dipakai untuk nyiram kembang, bisa dipakai untuk nyuci baju, bisa dipakai untuk macam-macam. Tapi kalau dipakai untuk mensucikan yang najis nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia statusnya air mustakmal. Tapi kalau berubah warna, rasa, bau air bekas cuciannya tadi, maka dia jadi air najis. Maka harus dibuang. Maka harus dibuang. Artinya nggak bisa dipakai untuk mensucikan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Dikit lagi. Fa'in ta'addaro wujudu. Kalau udur adanya sabun, udur itu memang nggak bisa. Ada yang sulit, ada yang nggak bisa. Artinya nggak bisa, memang nggak ada sabun. Maka tohurul mahallu alal mu'tamad. Maka tempatnya itu sudah dianggap suci menurut pendapat yang mu'tamad. Artinya tadi sudah dibasuh 3 kali, kemudian kita nggak punya sabun, sisa warna atau sisa baunya saja, maka sudah dianggap suci meskipun nggak pakai sabun. Yang penting kita nggak bisa dapat sabun. Yang penting kita nggak bisa dapat sabun. Baik. Kemudian lanjutnya, wayaduru baqa'u ta'mi wahdahu. Kalau yang nyisa rasanya saja, maka itu dianggap masih najis. Rasanya. Bagaimana caranya? Apakah harus diicip? Ya nggak harus diicip juga kan, gitu kan. Cuma dugaan kuat.
Kalau nyisa rasanya saja, maka dianggap masih najis. Wa baqa'ul launi warihi ma'an. Dan juga dianggap masih najis kalau masih nyisa warna dan baunya secara bersamaan. Warna dan baunya masih ada. Dengan catatan, idza kana fi mahallin wahidin min najasatin wahidatin. Kalau warna dan baunya itu di satu tempat dari najis yang sama. Misalkan kayak tadi ini baju, kain, kena najis di sini. Kemudian di sini masih nyisa warna dan bau, maka itu dianggap masih najis. Dengan catatan najisnya sama. Najisnya sama. Tapi kalau najisnya beda, misalkan di satu tempat yang sama, misalkan kayak tadi, ini, kemudian tempat sini kena najis. Tapi najisnya dua, najis kencing gitu kan, dan najis misalkan darah. Darah kan warnanya sulit, kalau kencing kan gampang. Maka dia dianggap sudah suci. Gitu. Atau di tempat yang beda, di satu tempat di sini, di satu tempat di sini, najisnya sama, sama-sama kencing. Di sini nyisa warna, di sini nyisa bau. Itu juga dianggap sudah suci. Dianggap sudah suci. Begitu. Wallahu a'lam. Jika kita sholat memakai perban yang masih ada najis ini, apakah sholat kita tidak sah dan wajib mengkodok? Sholat dengan membawa najis, sholat dengan membawa najis, itu dilihat. Kalau najisnya itu dimakfu, maka dia dimakfu. Tapi kalau najisnya ghairu makfu, maka tidak dimakfu. Lihat dulu jenis najisnya apa. Kalau misalkan najisnya darah yang sedikit, maka itu dimakfu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan najisnya misalkan, dan nggak bisa dibersihkan, maka ngulang sholat. Maka ngulang sholat. Begitu. Kalau darah sedikit, darah sendiri gitu, itu dimakfu. Kemudian kata beliau, "Falau ta'adzarat izalatu madzukir." Kalau udur tidak bisa menghilangkan apa saja yang sudah disebutkan tadi, itu udur, nggak bisa dihilangkan. Udur itu konsepnya memang nggak bisa, bukan sulit. Tadi ada kata asyuro, ada kata sulit, ada kata udur. Kalau sulit itu sudah diusaha, nggak bisa. Kalau udur ini memang nggak bisa. Bi'an tawak kofat alat kotai, yaitu nggak akan bisa hilang kecuali dengan digunting. Ufiya anin najasati madamatul izalatu muta'adziratan. Maka dimakfu dimakfu dari najisnya terlebih madamat selama al izalatu muta'adziratan. Menghilangkannya itu udur. Nggak bisa. Faidah qadaru alaiha wajabat. Kalau sudah mampu lagi, maka wajib untuk menghilangkan najis tersebut. Lakin la tajibu i'adatu ma shollahu biha. Akan tetapi tidak wajib untuk mengulang apa yang dia sudah sholat dengannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti dilihat. Berarti masuk ke pertanyaan yang tadi. Kalau najisnya memang nggak bisa dihilangkan dengan catatan bisa dihilangkan kalau cuma digunting, maka apa namanya dia maaf. Kalau sholat dengan itu maka tidak perlu mengulang sholat. Begitu. Jadi nanti dilihat jenis najisnya, begitu ya. Tergantung najisnya apa. Kemudian yang terakhir, faida baqiya rihu nawi sabuni ba'da zawali najasati. Kalau masih tersisa bau semacam sabun setelah menghilangkan najisnya, faqala at-Tablawi. Maka berkata Syekh Tablawi la yadur, enggak ada masalah. Dicuci, kemudian bau sabun. Apakah sudah dianggap suci? Fayat huru al-mahalli. Maka sudah dianggap suci menurut Syekh At-Tablawi. Kenapa? Karena ada kemungkinan baunya itu tertutup bau sabun gitu ya. Maka kata Syekh Tablawi, ya sudah dianggap suci. Qala Ar-Ramli, tapi menurut Ar-Ramli layat huru hatta yasfuwa al-busalatu min rihihi. Tidak menjadi suci hingga musalahnya yang dicuci itu hilang dari bau sabun. Agak berat nih, tapi kita bisa memakai pendapatnya Syekh At-Tablawi.
Dan itu pendapat yang kuat. Kemudian yang terakhir, wama tanajjasa bil hukmiyati. Kalau tadi semua ainiyah ya. Sekarang kalau hukmiyah, maka apa saja yang kena najis dengan najis hukmiyah, yakti fi tathhirihi jariyul ma'i 'alaiha marratan wahidatan. Maka cukup dalam mensucikannya dengan mengguyurkan air atasnya sekali basuhan. Kalau najisnya hukmiyah. Wa mislul hukmiyati fi ma dzukira. Dan yang semisal dengan hukum najis hukmiyah itu adalah al-ainiyatu, najis ainiyah allati lam yabqa laha illa asarun mahdun, yang tidak tersisa kecuali bekasnya saja. Fazala bijaril ma'i 'alaiha. Kemudian dia hilang dengan mengalirkan air di atasnya. Jadi kalau najisnya najis ainiyah yang mana cuma bekasnya aja, maka cukup dengan mengalirkan air atasnya. Kemudian kata beliau terakhir, waqad taqaddama hukmul ghusalati fi fasli al-ma'u qalilun wa katsirun. Dan telah berlalu pembahasan hukum tentang busalah. Busalah itu air bekas cucian atau mesin cuci air bekas cucian dalam pasal pembahasan tentang air sedikit atau banyak. Silakan nanti dilihat rekaman ya tentang air, pasal tentang air. Begitu. Tadi ringkasannya seperti tadi. Yang apa kalau pakai mesin cuci seperti tadi. Sudah di spill dikit lah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan tentang haid dan nifas. Ini juga penting dan banyak rincian yang harus diketahui baik oleh laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya bisa dilihat channel di channel ngaji ini. Nanti saya share di grup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.